Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di spoiler episode sebelumnya, kita telah melihat Yunce yang mengikuti ujian pertama dari jiwa Dewa Naga. Saat itu, Yunce sangat kesulitan, tapi dia tetap berusaha untuk menyelamatkan peri kecil. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang berhasil mengalahkan Dragon Rock Warrior. Bahkan dirinya dipuji oleh jiwa naga, karena selama 10.000 tahun, Yunce adalah yang pertama menyelesaikan ujian tersebut. Jiwa naga memberitahu bahwa gerbang ujian kedua telah dibuka, dan Yunce boleh masuk jika dirinya benar-benar sudah siap. Kemudian Yunce berkata bahwa aku pasti akan berhasil, dan setelah kita beristirahat maka akan langsung pergi mengikuti ujian kedua. Meskipun begitu, Yunce tak mengetahui berapa banyakkah waktu yang telah dihabiskan di tempat ini. Bahkan dirinya juga penasaran apakah Sueruo sedang merindukannya. Scene berpindah ke istana Kekaisaran Changfeng. Di sana terlihat Sueruo yang sangat rindu dengan Yunce. Dan sudah 5 bulan, tapi mengapa Yunce belum juga kembali? Walaupun demikian, Sueruo tetap percaya jika Yunce baik-baik saja. Dan hanya tinggal setengah bulan lagi waktu yang tersisa untuk kualifikasi. Kemudian datang 2 orang pria yang menemui Sueruo. Dan ia bernama Chang Suo dan Feng Juecheng. Chang Suo sendiri merupakan pangeran ketiga di Kekaisaran Changfeng, sekaligus adik dari putri Chang Yue. Sedangkan Feng Juecheng berasal dari klan Burning Heaven. Chang Suo mengatakan bahwa ia benar-benar sangat iri melihat ketulusan Feng Juecheng. Sedangkan Feng Juecheng memberi hormat kepada Sueruo yang merupakan tuan putri Chang Yue. Tak hanya itu saja, ia juga memuji kecantikan tuan putri. Dan Sueruo pun menyambut kedatangan mereka. Feng Juecheng telah mendengar jika sang putri sedang mencari Soul Burning Flower. Dan ia memberitahu saat dirinya berkultivasi di wilayah Leyang Heaven. Sepertinya ada tanaman seperti itu di sana. Mendengar hal itu tentu membuat Sueruo menjadi antusias, bahkan ia rela membayar berapapun harganya, karena bunga itu dapat menyembuhkan ayahnya yang sedang sakit. Tapi tetap saja Sueruo kebingungan, bagaimana mungkin mereka bisa mengetahuinya, karena saat itu hanya Yunce lah yang mengetahui berita ini. Feng Juecheng menjelaskan jika Soul Burning Flower adalah harta suci milik klan kami dan sangat tidak mungkin untuk diberikan kepada orang lain. Bahkan semua anggota klan menganggap itu adalah harta yang paling berharga. Namun jika Feng Juecheng yang memintanya, mungkin akan dikasih karena ia adalah calon penerus dari ketua klan, sehingga orang tuanya pasti tidak akan menolaknya. Setelah menjelaskan hal itu, Feng Juecheng mengingatkan bahwa Tuan Putri tak akan bisa mendapatkannya, kecuali Tuan Putri sendiri mau menikah denganku. Mendengar jawaban itu, Sueruo pun berkata bahwa aku tak akan memaksamu. Lagi pula Soul Burning Flower sangat berharga untuk klanmu. Feng Juecheng sangat kesal karena Tuan Putri menolak tawarannya. Tapi ia ingin tahu berapa lamakah Tuan Putri bisa keras kepala seperti ini. Scene berpindah ke Wetland of Death. Di sana terlihat Yunce yang sedang melakukan ujian kedua, yang mana banyak sekali hewan mistik yang terus berdatangan. Yunce berkata bahwa aku disuruh untuk membunuh 99.999 hewan mistik. Dan saat ini dirinya baru membunuh 83.947 hewan mistik. Bahkan tubuhnya kini terlihat sudah kelelahan.
Setelah berhasil membunuh beberapa hewan, Yunce menyadari jika ini benar-benar sangat sulit karena hewan mistik berbentuk kelompok. Sehingga jika ia menyerang satu, maka yang lainnya akan langsung mengeroyoknya. Walaupun begitu, Yunce merasa beruntung karena di kehidupan sebelumnya ia dilatih untuk menjadi buronan. Tapi jika terus seperti ini, maka Sueruo akan terlalu lama menunggunya kembali. Ketika sedang berpikir, Yunce menyadari meskipun tak memiliki racun untuk mengalahkan mereka, tapi ia akan menggunakan api Phoenix. Dan jika dirinya membakar hutan dengan api Phoenix, maka pasti ujian ini akan cepat selesai. Yunce memberitahu peri kecil bahwa aku memiliki sebuah kejutan. Dan selama kau di istana Es Cloud, hanya ada es salju di sana. Tapi hari ini aku akan menunjukkan kembang api yang sangat besar. Sehingga ia menyuruh peri kecil untuk melihatnya baik-baik. Tak mau berbasa-basi, Yunce langsung memancing semua hewan untuk mengikutinya. Dan setelah sampai di dalam hutan, dirinya pun segera membakar banyak pohon. Sehingga membuat para hewan mistik mati dalam kobaran api. Peri kecil bertanya, apakah sebenarnya yang kau inginkan? Yunce menjawab bahwa aku hanya ingin menyaksikan kembang api bersamamu. Dan selama angin berhembus, maka api Phoenix akan terus membakar hutan ini. Sehingga tak akan ada hewan mistik yang tersisa. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja muncul jiwa Dewa Naga, yang dimana ia menjelaskan bahwa ujian level kedua telah kau selesaikan. Dan pada saat kedua tes pertama, kau beberapa kali berada dalam bahaya, tetapi kau tak pernah berpikir untuk meninggalkan wanita itu. Dan hal terpenting dalam ujian Dragon God ini adalah karakter pewaris. Jadi kau telah berhasil lulus ujian terakhir yang merupakan ujian karakter. Dan jiwa naga pun mengucapkan selamat kepada Yunce karena dia adalah satu-satunya manusia yang berhasil menyelesaikan ujian dari Dragon God. Kemudian jiwa naga sekarang akan memberikan darah dari Dragon God dan juga sebuah cara untuk menyelamatkan wanita yang berada di tanganmu sesuai yang telah aku janjikan. Dan karena kau telah menyelesaikan ujian ganda, maka aku akan memberimu 6 tetes darah Dragon God. Jiwa naga juga menyuruhnya agar Yunce menyerap 6 tetes darah tersebut agar bisa menyelamatkan peri kecil. Jiwa naga juga mengingatkan bahwa aku akan memberimu 7 hari untuk menyerap darah tersebut dan meningkatkan kekuatan mistikmu. Setelah itu, jiwa naga mengatakan bahwa selama Yunce menyerap darah Dragon God, maka dirinya yang akan menjaga peri kecil. Dan ketika Yunce telah berhasil menyerapnya, ia akan mengajari Yunce bagaimana cara untuk menolong peri kecil tersebut. Sebelum itu, Yunce meminta maaf kepada peri kecil. Ia juga berjanji setelah berhasil menyerap darah Dragon God, maka dirinya akan segera menolong peri kecil. Molly berkata bahwa ia tak menyangka jika naga bisa menemukan keberadaannya. Dan jiwa naga menegaskan mana mungkin diriku tak bisa mengenali kekuatanmu sebagai salah satu dari 12 dewa bintang yang membawa racun pembunuh. Dan pasti telah terjadi sesuatu yang besar di alam dewa bintang. Molly mengingatkan agar jiwa naga tak perlu ikut campur mengurusi alam dewa bintang, karena bagaimanapun juga dirinya hanya sebatas sisa jiwa yang akan menghilang. Dan jiwa naga mengatakan bahwa dirinya bukan ingin ikut campur, namun ia hanya ingin tahu apakah pedang leluhur itu sudah ditemukan, karena pedang tersebut sangat berarti bagi jiwa naga. Molly menjawab, telah begitu banyak dewa yang mati karena pedang itu, dan kau masih saja menanyakan pedang tersebut. Maka aku akan memberitahu bahwa pedang leluhur tak pernah ditemukan. Jadi lebih baik kau lupakan saja pedang itu. Kembali ke Yunce yang telah berhasil mencapai kekuatan tingkat True Mystic. Dirinya bertanya pada jiwa naga agar cepat memberitahunya cara menolong peri kecil, karena ia telah berhasil menyerap 6 tetes darah Dragon God tersebut.
Jiwa naga menjelaskan satu-satunya cara adalah dengan menyalurkan energi yin dan yang milikmu, juga menggunakan kekuatan Dragon God yang kau dapat untuk membentuk kembali meridiannya. Jiwa naga juga mengingatkan bahwa hal itu membuat peri kecil menerobos ke tingkat Emperor Mistik. Yunce berpikir apakah dirinya memang harus melakukan hal tersebut, dan ia berkata bahwa aku tak peduli jika peri kecil akan membencinya, karena ini semua demi keselamatan peri kecil sendiri. Dan jika peri kecil memilih pergi setelah ini, maka ia tak akan menahannya. Kemudian Yunce pun mulai menyalurkan energi yin dan yang dengan cara mencium peri kecil. Dan peri kecil mengingatkan agar Yunce tak perlu melakukan hal itu. Tapi Yunce tak peduli karena ini semua agar peri kecil bisa pulih kembali. Bahkan setelah itu Yunce kehilangan kesadarannya. Dan setelah beberapa saat kemudian Yunce akhirnya tersadar. Jiwa naga mengatakan bahwa meridian peri kecil telah terbentuk kembali. Dan dirimu juga mendapatkan atribut es dari peri kecil itu. Jiwa naga menjelaskan jika energi atribut es itu masih terus ditekan oleh kekuatan Phoenix milik Yunce. Tetapi jika Yunce ingin meningkatkannya, maka Yunce harus menemukan benih atribut air yang membuat es dan api berdampingan di dalam tubuhnya. Mendengar perkataan itu membuat Yunce berpikir apakah peri kecil berniat untuk membunuhnya. Jiwa naga menegaskan peri kecil memang mengeluarkan pedangnya untuk menghabisi Yunce. Namun akhirnya peri kecil tak jadi melakukan hal tersebut. Bahkan ketika itu dirinya terlihat ragu dan menatapmu beberapa kali. Dan jiwa naga juga melihat pertengkaran hebat di dalam batinnya. Setelah itu, Yunce berterima kasih karena jiwa naga telah membantunya menyelamatkan peri kecil. Jiwa naga berkata jika Yunce benar-benar berterima kasih padanya, maka bisakah Yunce menerima satu permintaan lagi? Tetapi Yunce menjawab bahwa ia tak bisa menjamin dapat melakukan permintaan itu. Namun dirinya pasti akan melakukan yang terbaik sesuai kemampuannya. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 24 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.